Pendidikan dengan tema pengelolaan kelas. Perkenalkan, nama saya Yasmin Andriani, saya Hairati, saya Mujahada, saya Rahma, saya Devia. Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Kelas perlu dikelola dengan efektif karena pengelolaan yang baik memberikan banyak manfaat yang penting bagi proses pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Kelas yang dikelola dengan baik akan terciptanya. Yang pertama, lingkungan pembelajaran yang teratur dan fokus. Pengelolaan kelas yang efektif membantu menciptakan lingkungan yang teratur, tenang, dan fokus, sehingga siswa dapat lebih mudah berkonsentrasi pada pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat menyampaikan materi pelajaran secara efektif dan menarik sehingga materi dapat disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh semua siswa. Yang ketiga, memfasilitasi partisipasi dan interaksi. Guru dapat menciptakan kesempatan untuk diskusi, kolaborasi, dan interaksi antar siswa yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Ketika kelas dikelola dengan baik, hubungan antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik. Guru dapat memahami kebutuhan dan minat siswa secara lebih baik, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka belajar dan berkembang. Yang kelima, mengelola perilaku siswa. Guru mengelola perilaku siswa secara proaktif dengan memiliki aturan yang jelas dan konsekuensi yang jelas. Guru dapat mencegah gangguan dan mempromosikan perilaku yang positif di kelas. Yang keenam, meningkatkan motivasi dan kemandirian siswa. Dengan diberikan dorongan motivasi positif bagi siswa, siswa merasa dihargai dan didukung yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab mereka terhadap pembelajaran. Yang ketujuh, mengoptimalkan penggunaan waktu. Guru dapat merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran secara efisien sehingga memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan inklusif dan positif. Pengelolaan kelas yang baik menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Hal ini menciptakan kondisi yang mendukung bagi beragam gaya belajar dan kebutuhan siswa. Lingkungan fisik kelas yang ideal adalah hasil dari perencanaan dan desain yang matang, yang memperhitungkan berbagai faktor untuk menciptakan ruang pembelajaran yang optimal bagi siswa. Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang ideal, perhatian terhadap kondisi fisik kelas sangatlah penting. Dari pencahayaan alami yang cukup hingga tata letak yang baik, setiap elemen dalam ruang kelas berkontribusi pada suasana yang mendukung pembelajaran yang efektif. Lingkungan kelas yang kami deskripsikan memiliki berbagai keunggulan dan manfaat yang dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa secara signifikan. Yang pertama, papan tulis besar di tengah. Papan tulis besar di tengah ruangan menciptakan fokus utama yang mudah dilihat oleh semua siswa. Ini memungkinkan guru untuk memberikan materi pembelajaran dengan jelas, dan siswa dapat dengan mudah mengikuti materi yang disampaikan. Kemudian, tata letak klasik dengan jarak antar kursi. Tata letak klasik dengan jarak antar kursi memberikan ruang yang cukup untuk setiap siswa agar dapat bekerja dengan nyaman dan terpisah. Ini memfasilitasi interaksi antara siswa dan memungkinkan mereka untuk fokus pada pembelajaran tanpa terganggu oleh kepadatan ruang. Kemudian, meja guru di bagian kiri dan rak buku di bagian kanan papan tulis. Penempatan meja guru di bagian kiri memberikan akses yang mudah bagi guru untuk mengontrol ruangan dan memberikan instruksi dengan jelas. Sementara itu, rak buku di bagian kanan papan tulis memungkinkan siswa untuk dengan mudah mengakses bahan bacaan atau materi referensi selama pembelajaran. Kemudian, papan informasi di belakang meja guru memberikan ruang untuk menampilkan informasi penting, seperti jadwal pelajaran, pengumuman, atau materi referensi tambahan. Ini membantu siswa untuk tetap terinformasi dan terorganisir selama pembelajaran. Dan yang terakhir, jendela di kanan dan kiri ruangan.
Jendela di kedua sisi ruangan memberikan sirkulasi udara alami dan pencahayaan yang cukup. Ini membantu menjaga suasana ruangan tetap segar dan tenang, meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan siswa selama pembelajaran. Secara keseluruhan, lingkungan kelas ini menggabungkan elemen-elemen desain yang mendukung pembelajaran yang efektif dan nyaman bagi semua siswa. Dengan penataan yang baik, suasana yang tenang, dan aksesibilitas yang baik terhadap sumber daya pembelajaran, ruang kelas ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi, berinteraksi, dan belajar dengan optimal. Bagaimana cara menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran? Dalam menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran melibatkan beberapa langkah, seperti yang pertama, keterlibatan dan dukungan dari guru. Guru dapat mendorong partisipasi aktif dari semua siswa dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan mereka. Seperti guru harus mengadakan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa berpartisipasi secara aktif dan mendukung satu sama lain. Dengan memberikan dukungan yang tepat dan menciptakan lingkungan yang inklusif, semua siswa dapat merasa didukung untuk berpartisipasi secara aktif dan mencapai keberhasilan. 2. Penguatan positif. Guru dapat mengaku dan memuji prestasi siswa baik itu kecil maupun besar untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Memuji siswa secara langsung di depan kelas ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dengan memberikan penguatan positif secara konsisten, guru dapat meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan kinerja siswa di sekolah. 3. Adanya kesetaraan dan keterbukaan. Guru harus memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan didengar tanpa memandang latar belakang mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas dan aktivitas belajar lainnya. Dengan menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keterbukaan ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai, didengar, dan didukung dengan dalam perjalanan pendidikan mereka. Bagaimana cara menjadi komunikator yang baik sebagai seorang guru? Yang pertama, kenali siswa. Seorang guru harus mempelajari minat dan kebutuhan siswa agar bisa menyesuaikan cara menyampaikan materi dengan baik. Yang kedua, berempati dengan siswa. Usahakan untuk memahami perasaan dan perspektif siswa sehingga guru bisa berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang ketiga, gunakan bahasa sederhana. Sampaikan materi dengan bahasa yang mudah agar dipahami oleh siswa. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu rumit. Yang keempat, manfaatkan beragam media. Gunakan media-media seperti gambar, video, atau contoh konkret untuk memperjelas konsep dan membuat pembelajaran lebih menarik. Kelima, praktek dan evaluasi. Teruslah berlatih dan evaluasi pengajaran yang telah disampaikan. Tinjau kembali pengalaman pengajaran yang telah disampaikan untuk melihat apakah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi murid yang bermasalah. Ada beberapa langkah cara menghadapi murid yang bermasalah. Yang pertama, pemahaman. Usahakan untuk memahami penyebab perilaku murid tersebut, apakah ada faktor pribadi, lingkungan, atau masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, membangun hubungan. Ini mencakup upaya untuk membangun hubungan yang positif dengan murid tersebut, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah mereka. Yang ketiga, komunikasi. Ajak murid tersebut berbicara secara terbuka tentang perilaku mereka. Dengarkan dengan empati dan tanpa menghakimi. Buatlah lingkungan yang aman bagi mereka untuk berbagi. Yang keempat, mencari solusi bersama. Ini mengacu pada pendekatan kolaboratif untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, memberikan dukungan. Ini berarti memberikan dukungan emosional dan praktis yang dibutuhkan oleh murid untuk mengatasi masalahnya. Yang keenam, kolaborasi dengan orang tua atau guru lain. Ini melibatkan kerjasama dengan orang tua atau guru lainnya untuk mendukung murid dan mengatasi masalahnya.
Yang terakhir, memberikan pujian. Ini penting untuk memberikan pujian atas upaya dan kemajuan yang mereka capai dalam mengatasi masalahnya. Jadi, itulah langkah-langkah cara menghadapi murid yang bermasalah. Sekian tugas video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.